Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Julaiha SPD, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Karawang. Pada materi koneksi antar materi 2.1.9, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Kita melihat ke belakang terlebih dahulu, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan merupakan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tetapi perlu diketahui bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodrat. Pada pembelajaran diferensiasi kali ini, kita lihat dari arti. Pembelajaran diferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi di dalam pembelajaran, di dalam kelas, seorang pendidik atau seorang guru harus tahu dulu kebutuhan-kebutuhan apa, kebutuhan belajar apa yang dimiliki oleh siswa. Tentunya dari berbagai karakter siswa itu akan berbeda-beda. Nah, di sini di dalam pembelajaran diferensiasi, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, kurikulum juga yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Kemudian, guru juga harus bisa merespon kebutuhan-kebutuhan siswa. Guru juga harus bisa menilai di dalam suatu bentuk penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, guru harus bisa menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan itu yang paling pasti adalah guru harus bisa mengelola kelas yang bagaimana yang disebut kelas efektif. Alur ya ampun dah. Dan Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak, perlu diketahui dan perlu diingat bahwa pembelajaran diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat ataupun setiap waktu. Tetapi di dalam melaksanakan pembelajarannya diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid akan menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita harus bisa berinovasi, mencari cara, mencari teknik di dalam pembelajaran di kelas, agar kelas bisa nyaman bagi murid. Di dalam langkah-langkah pembelajaran diferensiasi, ada beberapa tahapan yang mesti kita jalankan. Memang sama dengan rencana pembelajaran yang seperti biasa kita laksanakan. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu apa saja? Ada minat, ada kesiapan belajar, dan profil belajar siswa. Kemudian, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan di dalam RPP tersebut. Selanjutnya, menentukan kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu harus ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga produk. Konten tentang materi apa yang akan diberikan, kemudian proses, seperti apa prosesnya. Dalam diferensiasi itu sudah pasti akan berbeda-beda. Kita cari kebutuhan-kebutuhan siswa di dalam prosesnya seperti apa. Kemudian produk,
hasil produk yang akan dihasilkan oleh siswa itu berupa apa, dengan cara bagaimana. Tentunya dengan kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut yang pastinya berbeda-beda akan menghasilkan produk yang sama tetapi dengan cara atau teknik yang berbeda. Kebutuhan belajar siswa tadi sudah dikatakan ada 3. Yang pertama tentang minat, kesiapan belajar, dan juga profil belajar siswa. Di dalam minat belajar, minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda pula. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Jadi setiap anak itu tentunya mempunyai minat belajar yang berbeda. Kemudian yang kedua, tentang kesiapan belajar. Kebutuhan siswa dari kesiapan belajarnya. Kesiapan murid itu bukanlah tentang intelektualitas siswa. Hal ini lebih kepada informasi apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini. Itu tentang kesiapan belajar siswanya. Apakah siswa siap dengan pengetahuan ataukah dengan keterampilannya. Kemudian dilihat dari profil belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan dalam mengajar. Guru harus bisa dan harus banyak variasi-variasi di dalam metode mengajarnya, agar di dalam pembelajaran siswa itu murid tidak jenuh, dan bagi guru juga tidak akan monoton. Kemudian dari strategi pembelajaran diferensiasi ada 3: konten, proses, dan juga produk. Kalau yang dikatakan diferensiasi konten adalah strategi yang membedakan penyampaian materi. Di dalam menyampaikan materinya itu termasuk diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi proses, yaitu strategi yang membedakan proses yang harus dilakukan untuk berlatih dan memahami suatu materi. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu memodifikasi produk hasil belajar siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan filosofi pendidikannya, guru itu diibaratkan seorang petani dan murid adalah benihnya. Seorang petani tugasnya merawat dan menjaga benih-benih itu, yang tentu saja benih itu akan tumbuh berbeda dalam perkembangannya dan juga berbeda dalam jenisnya. Misalkan dalam merawat benih jagung tentu saja akan berbeda dengan merawat benih padi. Seorang petani harus memberikan perawatannya sesuai dengan kebutuhan benih-benih tersebut sampai berbuah. Guru harus jeli dengan melihat keberagaman kebutuhan murid. Murid kita itu di dalam kelas ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Murid juga tidak semuanya sama kesukaannya, tidak sama minatnya. Ada yang suka seni, ada yang suka sains, ada yang suka olahraga, dan sebagainya. Murid juga ada yang suka belajar dengan penglihatannya, ada yang suka belajar dengan pendengarannya saja, atau ada yang suka dengan kinestetis. Semua harus kita akomodir di dalam proses pembelajarannya. Semua tergantung guru yang melaksanakannya. Tapi tetap harus berfokus pada kebutuhan-kebutuhan siswa. Di dalam penyampaian, konten, proses, dan produk itu harus jelas.
Selanjutnya, di dalam melakukan sebuah perubahan dibutuhkan tekad dan upaya yang keras, konsisten, dan berkesinambungan, serta berkolaborasi dengan semua pihak. Seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas, visi yang berpihak pada murid, visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing, dan melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari dan terus berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.